Selamat pagi, selamat hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga pagi hari ini kita ada dalam situasi yang bahagia dan sukacita, dan semoga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh beristirahat pada malam tadi dan bisa mendapatkan energi baru untuk menjalani hari ini dan juga pekan pertama di bulan Oktober ini. Hari ini hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, kita semua akan kembali membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk hari ini di Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pada hari ini kita semua diajak untuk merenung bersama dengan Tuhan tentang sebuah pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku itu sebenarnya? Kelab kali ini berbicara tentang sesama manusia di dalam hidup kita mungkin akan menjelaskan dan juga menjabarkan sesama manusia adalah mereka yang sehati sepikiran dengan kita. Sesama manusia adalah orang yang ada di dalam hati kita. Sesama kita manusia adalah mereka yang kita cintai atau yang membuat kita bahagia, atau mereka yang selalu kita rindukan kehadirannya. Lalu kita mengatakan mereka adalah sesamaku manusia. Atau ada juga yang mengatakan sesamaku manusia adalah semua orang yang ada di sekitarku. Entah itu mereka yang saya kenal, mereka yang tidak saya kenal, atau bahkan mereka yang tidak pernah saya jumpai di dalam hidup saya. Entah itu dalam perjumpaan personal, di dalam perjumpaan nyata, ataupun di dalam perjumpaan secara tidak nyata. Dari media sosial ataupun juga melalui gadget yang kita miliki. Kita bisa berjumpa dengan siapapun dalam segala situasi, dalam segala hal yang kita lakukan. Maka berbicara tentang sesama manusia mempunyai makna yang sangat luas. Berbicara tentang sesama manusia adalah berbicara tentang sesuatu yang mungkin sangat relatif di dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang sesama manusia seperti gambaran seorang Samaria. Orang Samaria yang baik hati, yang di dalam perjalanannya bertemu dengan seseorang yang baru saja dirampok habis-habisan di tengah jalan di saat ia ada dalam situasi antara hidup dan mati.
Orang Samaria hadir memberikan sebuah harapan baru. Orang Samaria adalah ia yang tidak mengenal tetapi memberikan sesuatu yang memberikan harapan. Orang yang lalu memberikan sukacita untuk kembali membuat seseorang yang tidak punya harapan untuk hidup lalu kembali punya semangat untuk bangkit. Maka saudari-saudara sekalian, kita semua diajak untuk juga belajar menjadi seperti orang Samaria. Mungkin sulit, mungkin susah di saat kita untuk hadir bagi mereka yang tidak kita kenal. Tetapi ajakannya adalah apakah di dalam hidup kita sebagai pribadi yang tidak saling mengenal, kita bisa menjadi pribadi yang memberikan harapan. Mungkin di dalam hidup bersama kita kerap kali membuat kesalahan. Di dalam hidup bersama mungkin kita kerap kali hadir sebagai pribadi yang acuh tak acuh di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Tetapi bisa kita belajar sesekali, marilah kita menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang kehadirannya memberikan harapan bagi orang lain. Bukannya lalu kehadirannya menjadi sesuatu yang mengganggu perasaan dan pikiran orang lain. Semoga kita semua di dalam beriman, di dalam segala situasi batin kita yang mungkin tidak selalu bahagia, tidak selalu baik-baik saja, semoga kita tetap belajar untuk menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang selalu berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain, walaupun kita semua mungkin ada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Karena sebetulnya Tuhan hadir untuk menguatkan kita. Mungkin kita bisa berdiri sekarang ini sampai saat ini dalam segala situasi yang pernah kita alami adalah sebuah kebaikan Tuhan. Dan mungkin Tuhan juga pernah kecewa kepada kita, tetapi nyatanya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Berkali-kali kita jatuh, Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk kembali bangkit. Maka berikanlah pula kesempatan itu kepada orang lain untuk kembali bangkit. Sama seperti orang Samaria yang memberikan harapan baru kepada orang yang baru saja dirampok, baru saja mengalami musibah, baru saja mengalami situasi yang buruk, tapi ia hadir memberikan kekuatan, memanusiakan orang itu, dan akhirnya orang itu sembuh. Bukan pertama-tama sembuh secara fisik, tapi orang yang dirampok sembuh lebih dulu dari batinnya, karena ia menemukan cinta dari orang yang bahkan tidak dia kenal. Saudari-saudara sekalian, semoga kita bisa belajar dari orang Samaria dan semoga kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam perjalanan kehidupan kita satu hari ini. Selamat untuk Anda semua yang satu hari ini mungkin sedang merasakan sukacita karena mendapatkan berkat dan juga memperingati hari-hari penting di dalam hidup Anda. Mungkin ada yang sedang ulang tahun, ada yang sedang merayakan peringatan-peringatan khusus, ataupun juga yang sedang mendengarkan berita baik di dalam keluarga Anda. Semoga keluarga Anda penuh dengan sukacita. Dan semoga untuk Anda sekalian yang sekarang ini ada dalam situasi yang tidak baik, mungkin sedang bergulat, mungkin sedang menghadapi permasalahan dan problem, mungkin sedang menghadapi tugas dan tanggung jawab yang besar. Semoga Tuhan melancarkan semua usaha dan juga segala jeripayah perjuangan Anda sekalian. Karena Tuhan tidak pernah diam untuk menyertai dan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari ini, hari Senin mengawali hari dan pekan ini. Semoga Tuhan menyertai Anda dan semanggi semangat pagi hari ini.